Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twiska Putri Rama Amir dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NIM 120190128. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil resume webinar saya dari guna untuk melaksanakan tugas kuliah dari mata kuliah Stadium General. Judul webinar saya kali ini yaitu tentang Understanding Machine Learning atau memahami pembelajaran mesin. Pertama-tama yang saya dapatkan pada webinar kali ini yaitu definisi dari pembelajaran mesin, di mana pembelajaran mesin merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan teknik dan model komputasional yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data pengalaman tanpa perlu pemrograman yang eksplisit. Tujuan utama dari pembelajaran mesin ini yaitu mengembangkan algoritma yang dapat mengidentifikasi pola dalam data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa intervensi manusia. Selanjutnya, proses pembelajaran mesin juga melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data, pemilihan model, pelatihan model, dan pengujian dan evaluasi model. Dalam proses ini, model mesin juga belajar mencoba untuk menemukan pola atau aturan yang terkandung dalam data latih dan kemudian dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan tentang data baru. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran mesin, termasuk yaitu yang pertama pembelajaran terawasi atau supervised learning, dan selanjutnya pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, dan pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Dalam pembelajaran terawasi, model dilatih dengan menggunakan data yang telah diberi label, sementara dalam pembelajaran tak terawasi, model mencoba untuk menemukan pola yang tanpa label. Dan selanjutnya, pembelajaran penguatan melibatkan interaksi model dengan lingkungannya untuk belajar melalui umpan balik dari tindakan yang diambil. Lalu selanjutnya, pembelajaran mesin telah digunakan dalam berbagai bidang, yaitu termasuk dari pengenalan wajah, pengenalan suara, analisis data, penggalian data, pengolahan bahasa alami, dan banyak lagi. Dan seiring dengan kemajuan teknologi sekarang dan peningkatan ketersediaan data, pembelajaran mesin terus berkembang dan menjadi relevan dalam berbagai aplikasi. Lalu selanjutnya, penerapan machine learning dalam jurusan teknik industri juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Beberapa contoh penerapan machine learning dalam teknik industri juga melibatkan analisis data, peramalan, optimisasi, dan pengendalian proses. Dan berikut adalah beberapa contoh-contoh konkretnya, yaitu yang pertama adalah peramalan permintaan dan persediaan. Yang kedua, pemeliharaan prediktif. Selanjutnya, optimasi rute dan logistik. Yang keempat, analisis kualitas dan proses produksi. Yang kelima, manajemen energi. Yang keenam, peningkatan efisiensi proses. Dan yang terakhir, pengelolaan kualitas dan pemrosesan gambar. Lalu selanjutnya yaitu pada webinar kali ini saya juga belajar tentang penerapan machine learning dalam teknik industri yang dapat membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat, dan juga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Namun, implementasi yang sukses memerlukan pemahaman mendalam tentang proses industri, akses ke data berkualitas, dan pemilihan model machine learning yang sesuai. Sehingga kita juga harus mengetahui bagian-bagian machine learning, seperti yang pertama yaitu adalah algoritma pembelajaran.
di mana algoritma pembelajaran atau learning algorithms yaitu merujuk pada prosedur matematis atau langkah-langkah komputasional yang digunakan oleh mesin untuk belajar dari data. Sehingga algoritma ini juga membentuk dasar dari proses pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem untuk meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu berdasarkan pengalaman yang diberikan dalam bentuk data. Selanjutnya, model machine learning, di mana model machine learning ini merupakan representasi matematis dari suatu proses atau fenomena dalam bentuk algoritma atau struktur komputasional yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data. Dan model ini juga dapat digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu pemrograman eksplisit. Dan yang ketiga yaitu data training, di mana data training ini bisa disebut juga sebagai data pelatihan yang merupakan kumpulan data yang digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin. Dalam konteks pembelajaran ini, mesin juga terawasi, sehingga data training terdiri dari pasangan input dan output yang digunakan untuk mengajari model bagaimana melakukan tugas tertentu atau membuat prediksi. Lalu, input merujuk pada fitur atau atribut yang dimiliki oleh setiap contoh data, sedangkan output adalah label atau nilai yang ingin diprediksi oleh model. Selanjutnya, machine learning juga memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang dan sektor, sehingga dapat membawa perubahan positif yang cukup besar dalam beberapa aspek kehidupan kita. Berikut merupakan beberapa dampak signifikan dari machine learning. Yang pertama, kesehatan dan perawatan medis, di mana machine learning dapat membantu mendiagnosis penyakit dengan menganalisa data medis, gambar medis, catatan pasien untuk mendeteksi pola yang mungkin sulit diketahui oleh manusia. Yang kedua, keuangan, di mana machine learning juga dapat menganalisa risiko kredit, mendeteksi penipuan, dan memberikan rekomendasi investasi berdasarkan pola pasar. Yang ketiga, otomotif, di mana machine learning dapat mengembangkan kendaraan otonom dengan sistem pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, pendidikan, di mana pendidikan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dan selanjutnya, e-commerce, di mana e-commerce yaitu machine learning digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan sejarah pembelian dan perilaku pengguna. Selanjutnya, industri, di mana digunakan untuk memprediksi kegagalan dan peralatan yang dapat merencanakan perawatan preventif, mengurangi downtime pada produksi. Dan yang terakhir, pada lingkungan, di mana machine learning ini juga dapat digunakan untuk memantau lingkungan seperti pengawasan satelit, untuk mendeteksi deforestasi atau perubahan iklim. Selanjutnya yaitu dampak machine learning mencakup berbagai sektor dan membawa inovasi yang signifikan dalam penanganan masalah kompleks dan pengambilan keputusan. Namun, seiring dengan kemajuan ini, juga diperlukan tanggung jawab dan mengelola isu-isu seperti privasi data, etika, dan keamanan. Sehingga machine learning memiliki berbagai kemampuan yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa kemampuan utama pada machine learning, yaitu yang pertama, pemeliharaan dan perawatan perakiraan, analisis rantai pasokan, peningkatan layanan pelanggan, dan deteksi dan keamanan. Maka dari itu, kemampuan-kemampuan ini memberikan dasar bagi aplikasi machine learning di berbagai industri dan membantu dalam mengatasi masalah kompleks serta membuat prediksi atau keputusan yang lebih baik.
Sekian hasil presentasi saya pada webinar kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.